Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang 6C, apa kabar? Baik. Siapkah hari ini belajar? Siap. 6C yang kuat, 6C yang berani. Semangat hari ini belajar. Semangat. Selamat siang Bu Retna, apa kabar? Baik. Siap hari ini mengajar. Siap. Bu Retna mengajar, kami siap belajar. Semangat hari ini belajar. Semangat, hebat, berani, well. Tepuk tangan buat kami. Baik. Ibu absen dulu satu-satu ya. Ibu absen satu persatu. Yang ibu panggil namanya, jawab dengan angka kesukaan kalian. Siap? Oke. Abden. 7, Oke. Adira. 6, 6. Ahmad Rifai. 27. 2 yang tidak hadir ya. Anak-anak yang ibu cintai, yang ibu sayangi, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu yang akan dipimpin oleh Hafizah. Baik, Hafizah silakan ke depan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Depan. Siap. Pimpin sama Hafizah. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Terima kasih Hafizah. Silakan duduk kembali. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, baik ibu mau bertanya sama kalian. Pernah nggak kalian mendapatkan masalah? Pernah tidak? Pernah. Seperti apa kalian menyelesaikan masalah itu? Kalian punya masalah, misalkan bangun kesiangan. Bangun kesiangan masalah bukan? Bukan. Bagaimana kalian memecahkan masalahnya? Seperti apa? Apa? Harus tidur lebih awal. Terus apa lagi? Tidak bergadang. Ada lagi? Tidak main HP malam-malam. Tidak main HP malam-malam. Yang merasa main HP malam-malam pasti senyum-senyum. Ada lagi yang lain? Biar ke sekolah tidak kesiangan, apalagi sekarang harus masuk 6:30, selalu saja ada kesiangan. Bagaimana cara memecahkannya? Kata Nadila tadi harus tidur lebih awal. Kata Reni harus apa? Jangan bergadang. Nah, Kak Ratu tadi tidak boleh main HP. Betul salah? Betul. Oke, kalau kita bergadang, bangunnya kesiangan nggak? Kesiangan. Otomatis kalau bangunnya kesiangan, ke sekolah pun pasti kesiangan dan semuanya akan keteter ya. Nah, hari ini kita akan belajar, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tujuannya mengetahui. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui cara pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Masalah di sini kalau kalian mungkin masih simpel ya. Kesiangan lah, dimarahin orang tua lah, tidak mengerjakan PR. Tapi kalau kalian nanti sudah makin dewasa, sudah makin besar, kalian akan tambah lagi masalahnya. Apalagi yang perempuan, mengurus rumah tangga, ngatur anak, ngatur keuangan, 500.000 harus cukup sebulan. Iya, itu perempuan, belum laki-laki. Masalahnya makin numpuk lagi. Kalian akan jadi kepala keluarga, mimpin keluarga, punya istri, punya anak, yang masalahnya pasti akan ada masalah nggak? Akan. Setiap orang yang hidup pasti mempunyai masalah. Nah, kita akan belajar bagaimana cara memecahkan suatu masalah.
lah lewat pembelajaran KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita berpikir komputasional. Apa Ibu berpikir komputasional teh? Mari kita lihat video yang akan disajikan. Ya, kalian fokus, lihat ke depan, siapkan alat tulisnya. Yang penting silakan kalian tulis, ya. Mangga, siapkan alat tulisnya. Buku KKA. Ya, siapkan bukunya satu, alat tulisnya di atas. Oke. Baik. Computational Nah, thinking. silakan dilihat ya. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien bisa
hingga terakhir yang paling dekat dengan hasil. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dan Baik. Nah, tadi ada cara berpikir komputasional. Aneh nggak? Baru dengar? Komputasional. Berarti hampir sama dengan kata apa ya? Komputasional. Komputer. Nah, berpikir komputasional hampir sama dengan berpikir komputer atau seperti laptop yang ada di depan kalian. Bagaimana cara berpikir komputasional teh? Ada berapa tadi? Ada 4. Ada 4. Yang pertama apa tadi teh? Dekomposisi. Apa dekomposisi teh? Dari masalah yang besar bagi masalah menjadi kecil-kecil. Misalkan di sini teh ada KM Ahmad teh jadi KM. Ahmad, kata ibu teh, tolong hias kelas ini. Bisa nggak Ahmad ngehias kelas ini sendiri, Ahmad? Tidak bisa. Kumaha caranya? Dibagi-bagi. Oh iya, kelompoknya Dewi bagian menghias sebelah kanan, kata Ahmad ya langsung. Oh iya, kelompoknya Hafiza sebelah kiri, kelompoknya Puji sebelah paling belakang, kelompoknya Ratu yang depan. Nah, itu dekomposisi. Masalah yang besar menjadi kecil-kecil, dibagi masalah teh biar cepat terselesaikan. Yang kedua apa? Yang kedua dari berpikir komputasional itu yaitu pola. Polanya apa maksudnya? Cari yang sama biar memudahkan. Contohnya seperti misalkan nih buku. Kalau bukunya berantakan, kalian mudah tidak mencari buku coding misalkan? Mudah tidak? Tidak. Tapi kalau polanya sama, buku coding, bahasa Indonesia, matematika, akan mudah mengambilnya. Nah, itu maksudnya pola. Yang ketiga apa? Abstraksi. Apa abstraksi teh? Pilih yang penting saja. Contohnya nyusun buku. Ada buku bahasa Sunda tahun pelajaran 2022, tidak dipakai sekarang. Disusun di situ jangan. Buku yang tidak terpakai kita pisahkan. Jadi kita fokus sama buku yang biasa kita pakai. Nah ya. Yang keempat yaitu algoritma. Pernah dengar kata algoritma? Pernah dengar kata algoritma tidak? Algoritma. Kalau kalian lihat HP, algoritmanya kalian nonton Upin Ipin. Video yang datang pasti bakal Upin Ipin lagi. Betul tidak? Ibu contohnya di TikTok aja, ibu teh butuh sepatu misalkan, klik sepatu perempuan, nanti teh bakal yang muncul terusnya sepatu, betul nggak? Iya, betul nggak? Betul. Laki-laki butuh baju jersey, si Dirham nyari di TikTok mamahna baju jersey, nu kaluar bakal naon? Baju jersey, terus polanya itu algoritmanya teh bakal terus baju jersey. Nah seperti itu. Jadi algoritma itu langkah kecil yang langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Kalau di komputer apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, algoritmanya pasti akan menuju ke sana. Seperti itu ya. Baik. Ada yang ditanyakan tidak kira-kira dari penjelasan Ibu?
Kalau tidak ada yang ditanyakan, paham apa yang Ibu jelaskan? Oke, berpikir komputasional. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi kecil. Yang kedua, pola. Yang ketiga apa? Abstraksi. Abstraksi di sini itu pilih yang penting saja, yang tidak penting abaikan. Yang keempat, algoritma, yaitu sama memecahkan masalah supaya cepat selesai. Coba lihat ke depan, semuanya lihat ke depan ya. Nih ada pertanyaan. Contoh soal computational thinking, berpikir seperti komputer. Coba lihat, coba bayangkan. Di dalam bus pariwisata ada 3 kelompok anak. Di dalam bus besar ada 3 kelompok anak. Yang pertama akan berhenti di mana? Di restoran. Tanda restoran apa? Tandanya restoran sendok dan garpu. Anak yang kedua mau kemana? Ke hotel. Tanda hotel apa? Oke, yang ketiga mau ke museum. Jadi ada 3 kelompok anak, ada yang mau ke rumah makan, ada yang mau ke hotel, ada yang mau ke museum. Pertanyaannya, hanya ada satu tempat penyimpanan koper. Di bus teh hanya ada tempat penyimpanan kopernya teh terbatas, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Nah, menurut kalian koper mana dulu yang harus dirapikan? Yang ke rumah makan dulu, yang ke hotel dulu, atau yang ke museum dulu? Kenapa ke hotel? Kenapa ke hotel? Bawa barang-barangnya banyak. Ada yang jawab lagi ke hotel. Ini tadi menyusun kopernya biar tidak bongkar-bongkar pasang. Nyusun kopernya harus seperti apa dulu? Harus rapi. Selain harus rapi? Harus rapi siapa Bu? Coba, kita tahu kan, oh ya ini rombongan anak yang ke museum, si supir teh apal. Datang lagi, ini anak yang mau ke rumah makan, ini anak yang mau ke hotel. Sementara kopernya itu hanya satu pintu. Ame si supir nanti keluar masuk koper, bagaimana caranya? Menyusun kopernya kudu kumaha? Sesuai apa? Ratu disusun sesuai tujuan. Oke, kata Ratu sesuai tujuan. Tujuan koper yang mana yang paling depan? Yang ke restoran. Koper mana setelah yang ke restoran? Ke hotel. Koper mana yang paling terakhir turun? Museum. Jadi nyusunnya teh yang ke museum dulu kopernya. Ada 20 anak, masukin dulu koper 20 anak yang ke museum. Berarti paling belakang atau paling depan? Paling belakang. Setelah itu koper mana lagi yang dimasukin sama supir? Yang mau ke hotel, susun lagi. Terakhir nih, yang paling depan berarti koper yang mana? Yang ke restoran. Sekarang ada LKPD yang harus kalian kerjakan setiap kelompok. Ketua kelompoknya boleh ke depan. Oke, ketua kelompok, masing-masing kelompok boleh ke depan. Ada Ratu, ada Nadila, ada Debbie, ada Puji, ada Ahmad. Silakan ke depan. Nah, ini juga Ibu menerapkan komputasional. Amun semua kelompok maju ke depan, aman tidak? Rewardnya jadi satu orang yang ke depan. Ini LKPD-nya. Silakan dibawa dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Silakan kalian pegang. Ini sama 2 kelompok nih. Ada dua LKPD yang harus dikerjakan tiap kelompok ya. Ibu ini dibagaimanakan? Nanti ibu dijelaskan. Nah, boleh duduk dulu. Nah.
ada LKPD-nya? Boleh pinjam dulu satu sebentar. Nih, maaf ya. LKPD yang pertama itu ayo berdiskusi. Kalian berdiskusi sesama kelompoknya. Yang ini nih, lihat ini ya. Ayo berdiskusi. Ada apa itu di depan kalian? Pop mie. Suka makan pop mie? Suka. Mudah? Mudah. Buka pop mie langsung dimakan kan? Ada tahapan-tahapannya. Nah sekarang coba kalian lihat bagaimana cara yang kamu lakukan untuk membuat pop mie yang lezat. Coba lihat, kalian tulis susunannya seperti apa, membuat menyajikan pop mie yang lezat itu seperti apa. Yang sampingnya, yang kedua, ayo berdiskusi. Berilah tanda checklist untuk kalimat yang betul dan kata silang untuk kalimat yang tidak tepat. Jadi cara menyajikan pop itu seperti apa? Misalkan mie dari pabrik betul atau salah? Kalau betul checklist, kalau salah disilang. Oke, itu yang pertama ya, LKPD yang pertama. LKPD yang kedua, nih, ini LKPD yang kedua. Kalian tinggal tarik garis. Mana susunan yang betulnya, tahapan demi tahapannya. Ya, sampai sana paham? Ada yang tanyakan? Silakan dikerjakan. Enggak. Nanti presentasi satu orang. Satu kelompok. Silakan. Silakan dikerjakan. Oke, Ahmad, bagaimana? Sudah? Belum. Ngerti tapi? Oke. Kelompoknya Pak Uji, aman Uji, bisa? Jangan lupa baikin aja yang ini. Yang itu checklist yang betul. Kalau yang salah nih, kalau bikin pop mie teh udah harus pakai bakso karena nggak ada bakso di situ, berarti disilang. Ya, silang aja disilang. Kalau ini betul checklist, kalau ini salah silang. Ya. Bagaimana kelompoknya Meta, kelompoknya Dewi? Bisa? Iya, biar gak pusing. Sesuai tahapan-tahapannya ya. Baik. Sudah beres mengerjakannya? Sudah. Baik, sekarang giliran presentasi ke depan. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kita lihat bebek siapa yang ke depan duluan. Siap ya? Siap. Oke. Yang duluan ke depan berarti dia yang pertama presentasi. Ayo. Ayo disusun. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 yang ke depan duluan.
Oke, berikutnya. Silakan. Abdan dulu. Mie dari pabrik. Oke. Mie dari pabrik betul salah? Betul. Oke, ada. Menghaluskan bumbu. Bakso harus berbentuk bulat. Siapkan air mendidih. Durasi waktu yang diperlukan. Mengambil air di sumur. Oseng bumbu sampai halus. Sampai harum. Oke, terus. Masukkan bumbu dan minyak. Panaskan minyak masak bumbu. Ah, Air panas mendidih. Minyak secukupnya. Betul. Beri topping bakso. Tuangkan ke gelas. Oke, berikutnya terakhir. Dirham. Dan akan membuat pola yang enak. Satu, dua, kemasan kopi lalu pisahkan bumbu ke tepung. Dua, tambahkan bumbu dan minyak. Tiga, tambahkan air panas. Empat, tutup tambah bermacam-macam bumbu dan diamkan selama 3 menit. Tambah 5. Ketiga, bumbu dan campur semua. 6. Tambahkan lada sampai mati. 7. Sajikan dan siap dinikmati. Baik, sudah beres. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah tampil ke depan dan semuanya hampir sama ya, isinya hampir sama. Jadi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 itu hampir sama. Nah, jadi cara membuat pop mie itu baik lihat depan semuanya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Baik, fokus ke depan. Kelompok 3 fokus ke depan. Kita belajar hari ini yaitu bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Membuat pop mie, masalah bukan? Masalah. Membuat mie juga masalah. Kita harus tahu, berpikir secara komputasional tahap demi tahap bagaimana cara membuat pop mie. Tadi di sana ada tulis ditumis dulu. Coba anu teu apa mah tidak berpikir sistematis, ditumis moal kumpulna. Ditumis. Si Alisa nyadiakeun minyak oseng heula. Padahal langkah-langkahnya tidak ditumis. Nah, itulah bagaimana pentingnya berpikir komputasional. Yang pertama, balik lagi ada dekomposisi, memecahkan masalah ke yang lebih kecil. Yang kedua ada polanya yang sama yang mana. Yang ketiga abstraksi, yang benar kita ambil, yang salah kita abaikan. Yang keempat algoritma, jadi menyusun masalah dari pola abstraksi dan sebagainya, jadi nanti menghasilkan pemecahan masalah yang baik. Nah, sampai di sana ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Sudah paham? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, berdiri dulu semuanya, berhadap-hadapan bersama temannya. Oke, berhadap-hadapan bersama temannya. Setelah berhadapan-hadapan bersama temannya, ada yang tidak dapat pasangan? Oh, Aira ya. Oke, ya berhadapan-hadapan, anggap aja bertiga itu ya. Oke, setelah selesai, sekarang berhadapan-hadapan bersama temannya. Kalian boleh
pegang pundak temannya. Temanku, terima kasih sudah menjadi teman yang baik, sudah menjadi sahabat yang baik. Belajar hari ini keren loh. Kamu tidak banyak ngobrolnya. Tidak pada pelajaran. Jadi lebih baik lagi ya. Janji? Oke, beres janji ta ya. Hari ini temannya sudah jadi teman yang baik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini tentang berpikir komputasional bisa kalian pahami. Jadi kalian bisa memecahkan masalah secara komputasional, secara sistematis. Paham sampai sana? Baik. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa oleh Dewi. Marilah kau. Oke, ya. Hati-hati. Ayo, sambung kelompok 3 di belakang. Oh ya, ya. Ayo, hati-hati ya. Jangan kena. Hati-hati. Ayo, kelompok 3.